Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 9 juta rupiah dengan akun yang baru aja kita buat. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini guys. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang tentunya belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas tentang berbagai aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan resmi OJK ataupun pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal juga guys. Walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aja aplikasi pinjaman online ilegal yang masih berada di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar guys. Tapi di sini kalau kalian ingin mengajukan pinjaman dan ingin membayar, carilah pinjol yang legal ataupun yang sudah terdaftar di OJK. Dan juga ada himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi di sini keputusan pribadi kalian mau pinjam di pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Di sini saya akan bacakan anjuran dari Kominfo terlebih dahulu, yaitu jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector atau penagih fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun, Samuel Abrijani Pangrapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech ilegal. Masyarakat juga tidak perlu takut bila fintech ilegal membawa kasus ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi, bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota AFTEK syaratnya harus terdaftar di OJK. Itu dia guys anjuran dari Kominfo. Saya ingatkan kepada kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial ini lebih semangat lagi ngebahas konten baik tentang aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK ataupun pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal guys. Langsung aja ke dalam aplikasinya. Jadi aplikasi yang akan saya bahas ini adalah aplikasi kredit rupiah. Aplikasi kredit rupiah ini sudah tersedia di Play Store yang bisa langsung kalian download guys. Jadi kredit rupiah itu adalah pinjaman uang ya guys kalau di sini, dan tentunya kredit rupiah ini belum terdaftar di OJK ataupun bisa dipastikan ini adalah pinjaman online yang ilegal. Nanti kita akan cek guys. Nah di sini kalau kita lihat dulu dari jumlah downloadnya, dia baru mendapatkan jumlah download 50.000 lebih, mendapatkan rating 2,9 dari 676 ulasan. Adapun kelebihan-kelebihan di dalam aplikasi ini guys, untuk pinjaman sebenarnya di sini pinjaman tertingginya hingga 10 juta rupiah. Selanjutnya di sini angsuran memakan waktu hingga 180 hari. Bunganya sangat rendah, minimalnya 0,05% per hari. Informasi Anda kami yang menjaga. Nah, seperti itu. Jadi di sini jangan terpaku terhadap yang diutarakan dari aplikasi ini ya guys, karena bisa jadi itu adalah manipulasi. Adapun di sini rating dan juga ulasannya guys di sini ya.
Jadi ada ulasannya yang cukup buruk, bisa dipastikan bahwa ini adalah pinjol yang ilegal. Jadi kita bisa galbay di suatu pinjol yang ilegal. Setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi. Bisa kalian lihat di sini, Kredit Rupiah ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Jadi kan bisa baca-baca aja di sini ya guys. Nah, kita akan cek dulu untuk Kredit Rupiah ini sudah tersedia di dalam OJK atau belumnya guys. Jadi di sini saya akan perlihatkan dokumen dari ojk.go.id. Ini adalah penyelenggara fintech lending, yaitu perusahaan fintech lending yang berizin per 3 Januari 2022. Jadi di sini ada 103 fintech yang legal ataupun yang terdaftar di OJK. Kita tinggal search aja guys untuk tadi kredit apa tadi untuk aplikasinya. Jadi di sini kita akan lihat ya. Jadi sesuai yang tadi kita bahas, yaitu Kredit Rupiah. Seperti itu, kita akan cek Kredit Rupiah, dan kalau ada keterangan tak ada yang cocok, bisa dipastikan aplikasi tersebut adalah pinjol yang ilegal guys. Setelah kita mengetahui bahwa aplikasi tersebut ilegal, kita bisa download dan install, lalu tinggal kita buka aja dan kita lihat di sini. Ini adalah tampilan awal di dalam Kredit Rupiah dengan pinjaman 9 juta rupiah. Nah, di sini kita tinggal bisa pinjam sekarang ya guys. Ada beberapa informasi ya. Di sini ada keterangan apps ini hanya menyediakan layanan keuangan kepada anggota koperasi. Jika Anda belum menjadi anggota koperasi simpan pinjam di Mitra Dana Sejahtera, silakan mengikuti prosedur. Nah, kita tinggal klik iya aja. Maka kita langsung diarahkan di sini untuk mengambil foto KTP bagian depan guys. Kalian bisa menggunakan foto KTP orang di Google ataupun di mana ya, untuk KTP ataupun data-data busuk kalian bisa digunakan di sini guys. Nanti kalau kalian bingungan bisa berkomentar di bawah ya guys. Silahkan bisa langsung diisi aja, dan semoga bermanfaat. See you next time and happy enjoy.